Allah terus berusaha gini menetapkan satu hati pada satu cinta istilahnya gitu teh, sama bikin keyakinan terhadap diri kita jangan pernah mundur sebelum kita ketemu sama Allah dengan cara yang paling indah. Teman-teman semua, untuk tantangan dalam menghafal Quran itu diibaratkan seperti proses kehidupan ya. Pastinya kita mendapatkan titik jenuh yang sangat luar biasa, bahkan batas maksimumnya udah benar-benar habis. Dan yang kedua, tantangan terbesar adalah kurangnya perhatian kita terhadap Al-Quran gitu. Jadi kayak acuh tak acuh terhadap Al-Quran. Di sini memang menjadi medan juang kita untuk terus menghafal Quran di saat kita jenuh. Kemudian kurangnya perhatian terhadap Al-Quran. Dan yang ketiga, di sini kurangnya sinergi yang kita berikan terhadap Al-Quran itu juga hal yang menjadi tantangan. Kemudian pengaruh gadget, teknologi yang luar biasa, khususnya untuk generasi Gen Z mungkin ya. Karena kan cita-cita kami bersama DT Peduli ini adalah membangun generasi penghafal Quran yang berakhlak Qurannya itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet. Apa kabar? Gimana nih hari ini? Apakah baik-baik saja? Ya, semoga kita semua selalu diberikan sehat walafiat sama Allah, amin. Selalu diberikan kebahagiaan, selalu baik-baik saja, dan juga semoga selalu banyak uang pastinya, amin. Selamat datang kembali di podcast Suara Garut ID. Di episode kali ini, episode 31, bersama saya Lisna Gustiani dalam segmen Tanya Ustadz. Yap, betul. Setiap dalam segmen Tanya Ustadz itu kita akan membahas tentang apa ya? Mungkin ada yang sudah baca ya di judulnya, kita akan membahas tentang apa. Jadi warginet, di tengah tantangan hidup yang berat, itu ada segelintir orang yang terus berjuang dengan tekad dan keyakinan yang kuat untuk menghafal Al-Quran. Tapi di balik itu, ada juga yang terhalang oleh keterbatasan ekonomi. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih tantangan dalam menghafal Al-Quran itu, bagaimana sih beasiswa penghafal Al-Quran bisa menjadi salah satu solusi untuk para penghafal Al-Quran yang terbatas oleh ekonomi. Nah, untuk membahas hal itu sudah hadir di sini yang akan menemani saya berbincang tentang itu semua. Narasumber hebat kita hari ini ada Teh Desi dan juga Teh Intan. Langsung saja kita sapa ya warginet. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah kita kalau sama Teh Desi alhamdulillah saya bisa bertemu lagi Teh. Alhamdulillah. Dan kalau sama Teh Intan alhamdulillah Teh kita bisa bersilaturahmi hari ini, bisa Alhamdulillah. Iya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Teh Desi dan kepada Teh Intan sudah berkenan hadir di podcast Suara Garut untuk sharing ya. Iya, siap. Gimana tadi di perjalanan? Alhamdulillah Teh, aman. Mungkin untuk saat ini karena sudah masuk masa liburan ya, dari anak-anak sekolah dan juga mungkin akhir tahun, jadi agak lebih macet ya. Supaya ini juga bisa menarik minat masyarakat untuk berwisata di Garut. Iya. Jadi macetnya mungkin orang-orang yang berwisata mungkin. Teh Intan juga dalam perjalanan aman ya? Alhamdulillah aman. Kabarnya juga baik-baik saja ya. Meskipun ada macet tidak menyurutkan semangat Teteh untuk sharing di sini ya. Siap, tentunya Teh. Ya, sebagai ladang dakwah ya, kita bareng-bareng di sini. Betul. Nah Teteh, sebelum kita lanjut nih membahas yang akan kita bahas, boleh gak sih sapa-sapa dulu? Kan sapa saya sih, sapa warginet. Silakan untuk menyapa warginet dan juga mungkin perkenalan diri. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warginet. Bertemu lagi dengan saya Desi Mustika, Amil dari DT Peduli Garut. Senang bertemu kembali. Semoga pada obrolan kali ini bersama Teh Intan juga dapat dipetik manfaat dan hikmahnya. Seperti itu mungkin Teh ya. Silakan mungkin Teh Intan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Intan Nur Imani. Di sini saya sebagai founder dari Baitul Quran Asof DT Peduli. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kesempatan langsung untuk saling memberikan energi positif. Salah satunya wasilahnya adalah dari Al-Quran, mudah-mudahan. Amin. Insyaallah, alhamdulillah warginet kita udah berkenalan nih.
sama Teh Desi dan juga Teh Intan yang mungkin kalau Warginet pernah nonton di episode sebelumnya pasti juga sudah kenal sama Teh Desi. Waktu itu tuh kita ngebahas tentang pemberdayaan zakat dalam pendidikan ya Teh. Pasti Warginet juga ya, kalau yang nonton pasti masih ingat nih pembahasan tentang itu. Nah Teh, sekarang kita karena mau ngobrol tentang penghafal Al-Quran nih Teh. Iya, betul. Saya langsung aja nih Teh, mau langsung ke pertanyaan tentang tantangan. Kalau dalam menghafal Al-Quran itu Teh, apa sih tantangan terbesarnya? Boleh mungkin sama Teh Intan. Boleh, sama siapapun. Oke, baik teman-teman semua, untuk tantangan dalam menghafal Quran itu diibaratkan seperti proses kehidupan ya. Pastinya kita mendapatkan titik jenuh yang sangat luar biasa, bahkan batas maksimumnya udah benar-benar habis. Dan yang kedua, tantangan terbesar adalah kurangnya perhatian kita terhadap Al-Quran gitu. Jadi kayak acuh tak acuh terhadap Al-Quran. Di sini memang menjadi medan juang kita untuk terus menghafal Quran di saat kita jenuh. Kemudian kurangnya perhatian terhadap Al-Quran. Dan yang ketiga di sini kurangnya sinergi yang kita berikan terhadap Al-Quran, itu juga hal yang menjadi tantangan. Kemudian pengaruh gadget, teknologi yang luar biasa, khususnya untuk generasi Gen Z mungkin ya, itu sangat berpengaruh besar untuk para penghafal Quran. Tapi tantangan ini harus kita catat. Kalau kita sudah siap untuk berdiri di kaki kita sendiri, maka pastikan kita sudah siap menopang segalanya gitu. Itu untuk tantangannya Teh. Oke. Nah Warginet ya, tadi kita langsung ke pertanyaan tantangan, karena nih Teh, kalau misalkan kita sudah menjadi penghafal Al-Quran, itu gimana sih biar kita terus istiqomah, terus berkomitmen gitu? Apa yang harus kita lakukan setelah menjadi penghafal Al-Quran? Oke. Untuk hal yang pertama banget harus kita lakukan menjadi penghafal Quran adalah yang pertama membuat komitmen kita terhadap Al-Quran. Karena semakin kita memberikan seluruh kehidupan kita terhadap Al-Quran, maka kita tidak akan pernah berpaling darinya gitu. Semakin dekat, dan bahkan kita akan jauh lebih menata hati dan pikiran kita agar semua yang ada di pikiran kita itu Al-Quran. Semua yang kita lakukan itu Al-Quran. Bahkan Allah pun mengatakan dalam Quran surah Toha ayat 124, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi jangan pernah berpaling dariku, jangan pernah berpaling dari Allah. Yang kedua, kita berusaha menjaga. Semakin kita menjaga, maka akan tumbuh rasa cinta itu. Semakin kita ngasih sesuatu yang lebih terhadap Al-Quran, maka Allah pun akan ngasih feedback yang begitu luar biasa terhadap kita. Di sini ada beberapa contoh gitu ya Teh. Ini mungkin semoga jadi motivasi buat teman-teman semua. Saking hebatnya Al-Quran, semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita menyerahkan seluruh cinta kita pada Allah. Saya pernah dioperasi 2 kali ya Teh ya. Di operasi pertama itu udah tanda tangan kematian sama dokter tuh. Operasi apa Teh sebelumnya? Kalau boleh tahu. Tapi kalau tidak juga tidak. Oke, belum bisa di-up ya Teh ya. Baik, mohon maaf. Nah ini alhamdulillah setelah operasi Allah masih izinkan saya sekarang duduk di sini sama Teteh, sama Teh Desi. Itu saking kerennya gitu Teh, saking luar biasanya dan istimewanya Al-Quran. Jadi yang pertama komitmen kita terhadap Al-Quran, jangan pernah berpaling dari Al-Quran. Dan yang kedua, kita harus menjaga sehingga akan tumbuh rasa cinta itu. Yang ketiga, kita harus menikmati peran yang kita ambil. Ketika kita sudah mengambil peran menjadi penghafal Quran, maka kita harus menebarkan manfaat dari peran yang kita ambil. Kurang lebihnya kayak gitu Teh. Baik. Oke, Teh Intan, karena tadi tuh disinggungnya sama Teh Intan tentang dalam tantangan, salah satunya itu adalah gadget. Tapi itu Teh bisa enggak sih gadget atau canggihnya digitalisasi sekarang itu bisa juga berpengaruh baik gitu dalam proses penghafalan Al-Quran? Bisa banget. Masya Allah kan kita bisa sekarang podcast salah satunya adalah syiar kan ya. Namun untuk generasi muda terkadang banyak disalahgunakan. Ketika ada HP dan Al-Quran, mungkin saya pribadi pun terkadang lebih asik main HP gitu, kayak jatuh cintanya udah berpaling lagi berarti dari Al-Quran gitu. Tapi untuk sisi positifnya kayak ini suara Garut sudah hebat sih, Masya Allah, udah keren. Masya Allah. Bisa mensyiarkan, Masya Allah. Alhamdulillah.
Ya baik, jadi warganet ya kalau dalam penggunaan sosial media atau gadget itu, handphone itu memang ada sisi positif dan negatifnya ya Teh. Itu mungkin kembali lagi ke diri kita sendiri ya Teh ya. Benar. Gimana kita bisa komitmen sama diri kita sendiri, mau Iya. positif nih, mau negatif nih gitu ya. Oke. Nah Teh, kalau dalam penghafalan Al-Qur'an itu di zaman Rasulullah sebetulnya sudah ada gak sih Teh? Oke, baik. Banyak sekali kan yang bertanya apakah memang sudah ada dari zaman Rasulullah atau baru sekarang-sekarang gitu ya. Karena kan wisuda udah Masya Allah gitu ya. Tentunya ini menjadi motivasi ya, kita bisa kenal Ubay bin Ka'ab. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah yang berhasil menghatamkan Quran dalam waktu 8 hari 8 malam. Masya Allah. Ini amazing banget kan ya Teh. Dan beliau tuh sampai mendapatkan pujian langsung dari Umar bin Khattab. Kata beliau, qori terbaik ini adalah Ubay bin Ka'ab. Kemudian ada juga Zaid bin Sabit yang berhasil menguasai ilmu Quran dan faraid, bahkan menjadi sekretarisnya Rasulullah. Itu keren kan ya Teh. Ada juga di sini Ali bin Abi Thalib, pandai sekali dalam Al-Quran sehingga dipuji juga oleh Abu Abdurrahman As-Sulmi. Aku tidak pernah menemukan orang yang pandai daripada Ali, katanya. Masya Allah. Jadi sudah ada beberapa figur yang luar biasa untuk kita jadikan contoh saat ini. Tentunya sudah ada dari zaman Rasulullah SAW. Oke, baik. Nah Teh, tadi juga sebetulnya udah disinggung sih sama Teteh tentang hal apa sih yang harus kita lakukan kalau kita sudah menjadi penghafal Al-Quran. Nah mungkin saya ingin lebih detailnya nih Teh, gimana sih biar kita tuh bisa meyakinkan diri kita biar nggak jauh dari Al-Quran gitu Teh. Oke. Apalagi sekarang kita perang dan mulai berinteraksi dengan dunia digital yang begitu luar biasa ya Teh ya. Atau mungkin scroll gitu ya. Iya. Ibaratnya gini Teh, kita bisa baca novel sambil kita minum kopi gitu ya. Kita kan bisa melakukan beberapa aktivitas dalam satu momen gitu. Nah begitu juga Al-Quran, gimana sih biar kita nggak jauh dari Al-Quran? Istilahnya kita bisa melakukan aktivitas seperti ini tapi kita bawa Quran standby gitu ya. Atau mungkin kita senantiasa mengingat Allah gitu. Jadi salah satu caranya memang nggak jauh tadi Teh, nggak jauh-jauh dari Allah, terus berusaha gini, menetapkan satu hati pada satu cinta istilahnya. Gitu Teh, sama bikin keyakinan terhadap diri kita, jangan pernah mundur sebelum kita ketemu sama Allah dengan cara yang paling indah gitu Teh. Masya Allah, jangan Teh, sekali lagi dong, jangan pernah mundur. Nanti ini bakal di itu Teh, di-cut nih sama warganet. Nanti boleh dong ke kamera. Baik, untuk teman-teman jangan pernah mundur sebelum kita bertemu dengan Allah dengan cara yang paling indah. Masya Allah. Aduh warganet betul ya, baru beberapa menit juga ngobrol gitu, vibes-nya itu udah positif sekali di ruangan ini. Apalagi lihat Teh Desi sama Teh Intan, Masya Allah, alhamdulillah aku bisa bertemu dengan Teh hari ini. Mungkin Teh Intan, salah satu hadiah seorang muslim itu, hadiah paling indah itu ketika di akhirat nanti ataupun di surga bertemu dengan Allah ya? Iya, benar. Masya Allah, semoga kita salah satunya ya Teh. Ya Allah, amin. Nah Teh, terus tadi kan pas di awal tuh saya sempat menyinggung tentang beasiswa ya Teh. Mana beasiswa itu pastinya akan menjadi salah satu solusi yang penting buat para penghafal Al-Quran yang mungkin terkendala di ekonomi. Nah Teh, untuk di program beasiswa ini gimana sih program di Baitul Quran Asop sama Kolim kan sama dari ya bagaimana? Jadi alhamdulillah Teh, untuk DT Peduli sendiri kan ada program dakwah. Jadi karena mungkin untuk yang Ikhwan, mungkin ya yang Ikhwan kita sudah kerjasama juga dengan Baitul Quran yang sama Ustaz Salman. Alhamdulillah ini untuk khusus Ahwat kita kerjasama dengan Teh Intan, mungkin ya sebagai foundernya, sebagai musyrifnya juga ya di sana gitu ya di Baitul Quran Asop. Nah jadi untuk programnya itu seperti apa? Sebetulnya untuk kurikulum kita semuanya serahkan ke Asof ya, untuk kurikulum semuanya gitu ya, bagaimana metode menghafalnya kayak gitu kan, terus bagaimana metode mengajarnya, apakah ini fokus di Al-Quran saja atau ada sekolah formalnya mungkin ya. Nah tentu di Asof ini ada sekolah formal SMA ya Teh, SMA dan memang Al-Qurannya juga diutamakan gitu. Jadi semoga dengan adanya program ini kita bisa mendidik para generasi muda khususnya gitu ya, karena memang secara zaman terus berubah, terus
kayak kalau kadang kita merasa bingung juga dengan keadaan di zaman itu harus seperti apa, kita sebagai muslim tuh harus kayak mau kemana tujuan kita hidup gitu kan. Jadi semoga dengan wasilahnya ada program ini, kita juga sinergi dengan Baitul Quran Asok bisa menciptakan para generasi Qurani yang mana tujuannya tetap untuk mendakwahkan syiar Islam di muka bumi ini, seperti itu. Nah, nanti untuk koleknya seperti apa, seperti tadi ya, pendidikannya kita juga menyerahkan semuanya ke Asok, tapi mungkin kita ada kurikulum khusus DT Peduli ataupun Darut Tauhid, yaitu karakter bakunya nanti kita akan coba implementasikan di Baitul Quran Asok kayak gitu. Oke, baik-baik. Dari Teh Intan kan ada tambahan? Mungkin lebih jelas tadi alhamdulillah dari Teh Desi sangat jelas insya Allah. Mudah-mudahan sih ini jadi wasilah untuk para generasi muda yang sedikitnya mohon maaf terhambat ekonomi tapi masih bisa terus memperjuangkan dirinya untuk mencapai cita-citanya menjadi hafizah gitu. Jadi ini tuh kan nama programnya itu program beasiswa penghafal Quran. Penghafal Al-Quran. Sinergi dengan Baitul Quran Asok. Iya. Nah, terus gimana sih, apakah ketika misalkan nih seseorang ini mengikuti program beasiswa ini, terus misalkan nanti keterima, itu akan diberikan target dalam hafalan nggak sih Teh? Dalam penghafalan? Kalau target tentu setiap hal juga harus ada target ya. Iya, betul. Cuman mungkin kayaknya berat banget ya kalau misalkan dalam kurun waktu 3 tahun hafal Quran gitu ya, 30 juz. Cuman kan kalau kita flashback lagi ke zaman Rasulullah kayak tadi, kayak Ubay gitu kan, Ubay bin Ka'ab juga bisa 8 hari gitu ya. Ketika kita memiliki keinginan yang kuat untuk menghafal Quran, ya bismillah gitu. Seberapa besar pun targetannya, ketika yang kita usahakan secara maksimal, insya Allah kita tetap tawakal sama hasilnya, betul ya. Jadi untuk teman-teman yang untuk saat ini berarti sedang posisi di kelas 3 Teh ya, karena mungkin untuk Baitul Quran ini dari kelas 1 SMA Teh ya. Iya benar. Kelas 1 SMA, jadi mungkin untuk para siswi di sekolah yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SMP, insya Allah kita membuka pendaftarannya untuk menjadi salah satu penghafal Quran, salah satu menjadi kekasih Allah, keluarga Allah gitu ya. Nah, insya Allah nanti kita akan ada beberapa hal yang akan kita sampaikan, baik dari administrasi ataupun persyaratan seperti apa ke depannya kayak gitu. Kalau untuk targetan tadi betul Teh, kita menargetkan dengan optimis gitu ya, semoga calon-calon ini itu mungkin 30 juz kayak gitu. Amin, insyaallah. Amin ya Teh, bismillah ya. Amin, insyaallah. Dari Teh Intan ada tambahan nggak Teh? Ya, mudah-mudahan program kolaborasi dari DT Peduli ini saya tidak lelah gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu jalan untuk kita semakin dekat dengan Allah, dan yang tadi saya sampaikan bisa ketemu sama Allah dengan cara yang memang sangat indah gitu. Mudah-mudahan. Insyaallah. Baik Warginet. Nah, aku sudah sedikit menyinggung nih tentang beasiswanya. Pasti Warginet udah penasaran kan gimana sih senasok atau lanjut ngobrolin tentang beasiswanya. Tapi sebentar ya Warginet, kita nanti akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Simbol persahabatan Indonesia untuk Palestina. Yuk teman-teman. Mereka mendapatkan bahan pangan, mereka mendapatkan bantuan Rakafal Muslimin, mereka akan meriksa nih di sini. Insya Allah DT Peduli berkomitmen selama 12 bulan ke depan akan terus mengirimkan bantuan titipan dari para donatur dan jamaah dari Indonesia. Terima kasih sekali lagi atas bantuan, kepercayaan, dan juga doa-doa dari Bapak Ibu semua untuk saudara kita di Palestina.
Oke, Warginet, selamat datang kembali. Terima kasih sudah stay tune, sudah setia menunggu obrolan saya dengan Teh Desi dan juga Teh Intan. Karena pastinya Warginet sudah penasaran kan, apalagi nih yang akan dibahas. Nah, Teh Desi, Teh Intan, ini tuh ada yang penasaran nih. Kalau untuk tadi tuh kan kita kan bahas tentang beasiswa ya. Nah, kalau untuk cara daftarnya itu gimana sih? Untuk cara daftarnya, nanti teman-teman bisa follow juga ya. Follow Instagram? Iya, Instagram kita di @DT_Peduli_Garut dan mungkin kita bareng-bareng ya kolaborasi gitu ya bersama Suara Garut dan Baitul Quran As-Sof gitu ya. Masing-masing di Instagram juga sama. Insya Allah nanti untuk open recruitment-nya akan kita share di sana, jadi stay tune terus. Info-infonya itu terus di-share di sana ya? Iya, stay tune terus di Instagram. Terus juga jangan lupa di notifnya dinyalain supaya nggak ketinggalan informasi betul. kayak gitu. Karena takutnya nanti dibuka opreknya, terus Warginet ketinggalan pas dapat infonya ternyata udah atau udah kelewat gitu ya Warginet ya. Jadi langsung aja di notifnya dicentang gitu, diaktifin. Pertama itu ya untuk pendaftaran. Dan mungkin untuk selanjutnya persyaratan tanya mungkin persyaratnya itu khusus akhwat ya atau anak-anak perempuan yang insya Allah mungkin di tahun ajaran 2025-2026 ya Teh, iya menginjak 1 SMA khususnya. Insya Allah itu kita ada beasiswanya di tingkat SMA. Terus juga untuk persyaratannya memiliki hafalan dulu Teh ya. Hafalannya minimal 1 juz atau juz 30 dengan bacaan yang baik dan juga tajwid. Tapi itu tidak mutlak karena memang dari setiap anak kan memiliki kapasitas yang berbeda ya. Tapi yang pastinya anak tersebut ingin menjadi penghafal Quran, tentunya dengan belajar tajwid, tahsin yang betul seperti itu. Dan juga mungkin untuk ekonomi mungkin Teh ya, karena memang kita membuka beasiswa ini untuk duafa, maka untuk tingkat ekonomi juga kita khusus duafa kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bagi teman-teman yang mau atau berniat menghafal Quran ikut daftar. Ayo bismillah, kita nggak tahu ya takdir Allah itu seperti apa ke depannya. Kita juga nggak tahu sebuah hasil tanpa kita coba. Jadi kita coba dulu aja ya, meskipun persyaratannya seperti itu, tapi jangan putus harapan gitu. Kita terus coba kayak gitu. Insya Allah nanti untuk persyaratan kriterianya seperti apa, tadi mungkin beberapa poin yang saya sampaikan ya Talisna, ada juga di administrasi. Nah itu juga bisa teman-teman lihat ketika kita mengupload proses rekrutmen beasiswa tersebut. Dan nanti mungkin ada fasilitas juga ada ya. Apa aja mungkin ya fasilitas yang didapatkan di Baitul Quran As-Sof, mungkin kita lebih paham juga fasilitas yang tersedia di sana. Oke. Baik, bismillah. Untuk fasilitas pertama, alhamdulillah kondisi alam yang sangat nyaman ya, karena lokasinya di Cikajang. Mudah-mudahan itu jadi pemicu ya, karena kan dingin gitu ya suasananya, asri gitu. Yang kedua mungkin kami menyediakan kayak dipan, kasur gitu, itu memang sudah dari keluarga kami. Dari DT Peduli beasiswanya khusus untuk beasiswa pendidikan sama beasiswa SPP makan. Untuk di sana lebih ke fasilitas tidur mungkin ya Teh, untuk ininya fasilitas yang disediakannya kayak gitu. Oke, nah Teteh tadi sempat disinggung sama Teh Intan itu minimal untuk syarat utamanya minimal 1 juz gitu ya. 1 juz atau juz 30. Atau juz 30 maksudnya tuh harus juz 30 atau gimana tuh? Nggak apa-apa kalau misalkan hafalnya dari juz 1 juga boleh. Kalau misalkan juz 30 juga boleh, cuman mungkin karena kita dari kecil ya biasanya menghafal itu dari juz 30 ya, dari yang terakhir dulu kan dari awal. Jadi dari 30 juga nggak apa-apa gitu. Nanti kan ada proses lagi Teh setelah pendaftaran itu, kita juga ada proses administrasi berkas kayak gitu lengkap atau tidaknya pasti kita cek. Terus juga nanti ada wawancara lanjutan seperti itu dan tes tulis. Dan juga untuk memastikan ya untuk survei juga insya Allah nanti kita akan langsung silaturahmi dengan pihak keluarga gitu ya. Seperti apa Ananda di rumah, bagaimana keadaan ekonominya seperti itu, agar penyaluran dana zakat ini karena sumbernya dari dana zakat ya Teh ya, kita pastikan bahwa yang menerima dana zakat itu adalah mustahik yang termasuk di 7 asnaf yang wajib menerima yang bukan wajib, yang menerima zakat kan ada 7 asnaf ya. Nah salah satunya di sana. Pasti kita survei dulu. Ya jadi emang proses seleksinya tuh ketat ya Teh. Jadi jangan sampai beasiswanya itu malah keterima sama yang tidak sesuai persyaratan gitu betul. ya. Karena memang kita ingin menjaga amanah dari para donatur gitu ya.
Jadi kita berusaha semaksimal mungkin bahwasannya prosesnya tetap kita jalani sampai betul anak tersebut atau ananda tersebut memang layak dibantu dan secara proses lolos dari tahapan-tahapan yang sudah kita sampaikan seperti itu gitu. Jadi misalkan untuk orang tua juga misalkannya ini SPP-nya berapa, misalkannya untuk uang makannya gimana per bulannya, apalagi di pesantren gitu ya, pasti itu mahal wajib gitu ya, hal wajib gitu kan uang makan, karena memang kalau misalkan nggak ada makan gimana terus nanti ya mau belajar teh gitu ya. Tapi insya Allah DT Peduli berusaha semaksimal mungkin gitu ya teh, berikhtiar gitu untuk dapat membiayai anak-anak di biaya pendidikan dan makannya. Jadi misalkan untuk orang tua lebih ke kebutuhan pribadi sama di uang jajan mungkin teh. Oke, baik. Nah teh kalau untuk proses seleksinya tuh sebetulnya barusan juga sudah disinggungnya sedikit mungkin. Cuma teh kalau dari awal sampai ke tahap akhir itu ada berapa proses seleksi sih teh? Berarti kalau misalkan dari beberapa tahap ya, berarti yang satu pendaftaran, yang kedua seleksi administrasi. Terus juga biasanya kalau untuk tes tulis dan wawancara itu bisa 1 waktu. Dan setelah itu mungkin ada survei dulu ke rumah atau silaturahmi ke rumah bersama orang tua juga. Yang terakhir kelulusan, berarti kurang lebih ada 5. Ada 5. Paling nanti setelah itu dari pihak sekolah mungkin ya kayak ada MOS kayak gitu ya. Itu berarti kalau udah keterima ya yang MOS itu. Kalau yang sudah diklat Di klaster ada juga ya sebelum pengumuman kelulusan gitu. Jadi nanti 3 hari di Baitul Quran dikumpulkan para calon beasiswa, nanti sedikitnya ada bimbingan untuk ziyadah, murojaah seperti apa dan pembangunan akhlak gitu. Karena kan cita-cita kami bersama DT Peduli ini adalah membangun generasi penghafal Quran yang berakhlak Qurannya itu. Iya. Karakter baku ya. Karakter baku ya. Oke. Nah teh apakah beasiswa penghafal Al-Quran untuk duafa ini hanya untuk santri gitu atau mungkin boleh juga diikuti oleh umum gitu, individu umum? Kalau untuk individu umum boleh ya teh, asal mungkin untuk para calon santri yang mau beranjak ke tingkat SMA. Baik. Jadi misalkan ini harus lulusan pesantren enggak gitu ya, atau saya mah sekolahnya di SMP negeri atau MTS gitu ya, insya Allah itu sangat terbuka untuk sekolah manapun gitu ya. Dengan tadi catatan khusus untuk meningkatkan untuk naik ke tingkat jenjang SMA kayak gitu. Oke. Jadi jangan khawatir ya. Iya, jadi kalau teman-teman tahu dari Warginet nih yang aku teh mau menghafal Al-Quran tapi terkendala biaya mungkin karena tidak mampu, tapi aku teh bukan santri, belum pernah pesantren, gak apa-apa, coba daftar dulu karena untuk umum juga ya bisa, yang penting ada kemauan dan juga tadi kata Teh sih daftar dulu insya Allah ya kalau udah rezekinya gitu. Dicoba dulu gitu. Apalagi ini kan mukim juga teh ya 3 tahun gitu ya, pesantren mukim 3 tahun. Jadi semoga dengan adanya beasiswa ini semakin memantik semangat para siswa gitu ya untuk meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi teh. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan di tingkat SMP yang putus sekolah masih ada ya gitu. Cuman untuk secara data tinggi atau rendahnya saya belum coba cross check, tapi masih ada gitu ya yang sekolah terakhirnya itu hanya di SMP. Nah semoga dengan adanya beasiswa ini salah satunya itu bisa meningkatkan tingkat pendidikan di keluarga tersebut gitu, atau mungkin kayak cita-cita kita itu kalau kemarin di beasiswa yang mahasiswa itu satu keluarga satu sarjana, kalau yang sekarang itu satu keluarga satu penghafal Al-Quran. Oke. Semoga harapannya seperti itu teh ya. Semoga dalam keluarga itu ada satu penghafal Quran sehingga bisa mendakwahkan Islam itu mulai dari yang terdekat dulu kayak gitu, dari keluarganya kayak gitu. Barusan ya Teh disinggung sama Teh Desi 3 tahun itu tuh berarti lama program beasiswa seorang penghafal Al-Quran gitu di program ini. Iya. Lamanya 3 tahun. Iya, selama 3 tahun. Karena memang kan mukim ya Teh ya. Mukim dan sambil sekolah. Tapi sekolahnya sistem online. Sistem online. Iya. Oke. Nah Teh untuk 3 tahun itu berarti kalau misalkan udah keterima nih, yang penerima beasiswa itu menerima fasilitas yang tadi ya mungkin sempat dibicarakan sama Teh Intan yang kayak lokasinya tuh di Cikajang ya Teh? Di Cikajang. Di Cigedung ya Teh? Cigedung, tepatnya di Cigedung benar. Oke. Mungkin di sini Warginet ada yang orang Cikajang tidak? Ada yang tahu tidak alamatnya? Alamatnya tempatnya di Cigedung ya? Cigedung, Cikajang. Oke. Nah Teh, terus tadi juga sempat disinggung sama Teh Intan bahwa untuk pembiayaan nih dari DT itu apa, terus dari
TTE dari Asof. iya, ASOF juga apa. Nah, teh untuk beasiswa ini mencakup biaya hidup atau biaya pendidikan dan pengajaran Al-Qur'an itu seperti apa pembagiannya atau penjelasannya? Kalau untuk DT Peduli untuk saat ini teh ya, untuk saat ini insya Allah untuk biaya sekolahnya, Biaya mungkin ya kan sekolah. kalau biaya hidup kan termasuk uang jajannya kayak gitu kan. Nah mungkin untuk itu diserahkan dulu ke orang tua seperti itu. Jadi insya Allah jadi untuk orang tua nanti bukan nggak perlu ya, insya Allah lah untuk uang makan, uang SPP gitu ya, terus kebutuhan sekolah lainnya seperti misalkan ada ujian atau atau misalkan mau ada apa kalau yang Beli lain itu, buku-buku beli buku-buku atau misalkan mau bersanad mungkin Oh iya, pembelajaran sana gitu. pembelajaran sanad juga insya Allah kita support di sana seperti jadi memang full untuk biaya pendidikan kayak gitu ya. Kalau biaya hidup insya Allah mungkin nanti sama orang tuanya. Nah, tadi sih Teh Intan tadi itu kan kita sempat membicarakan tentang target yang 30 juz itu. Saya tuh jadi penasaran nih, pastinya itu kan suatu program itu punya apa ya metode atau cara gimana sih cara menghafalnya biar cara menghafal di ASOP tentunya biar program ini atau targetnya itu insya Allah tercapai gitu. Gimana tuh? Baik, untuk metode yang khusus banget kita nggak ngambil secara khusus banget, cuman memang ada sejenis target pencapaian, misal di tahun pertama 15 juz, tahun kedua 15 juz, di tahun ketiga pemutkinan, pelancaran hafalan dari tahun ke-1 dan tahun kedua. Untuk sistem metodenya sih lebih kayak kami di-fullkan aja di jadwalnya, kayak misal Senin, Selasa, Rabu kita ngambil ziyadah sampai Kamis, misal nanti sisanya di weekend boleh khusus untuk murajaah seperti itu. Karena tadi kata Teh Desi benar, segala sesuatu tetap dikembalikan kepada kemampuan para santri. Walaupun mimpi kami tuh tinggi ya, DT Peduli juga sangat ingin sekali gitu untuk melahirkan generasi para penghafal Quran gitu. Cuman identik metode tuh benar-benar belum ada sih Teh, karena sejauh ini benar-benar beragam kemampuan santri. Ada yang sekarang 1 tahun pencapaiannya 10 juz, ada juga yang 1 tahun baru 2 juz gitu. Nah itu dikembalikan lagi ke kemampuan para santrinya. Iya. Oke, baik. Nah Teh, terus pastinya kan peserta ataupun penerima yang menerima beasiswa ini itu pastinya mendapatkan manfaat ya atau keuntungan yang diperoleh. Nah apa aja sih manfaat dan keuntungan yang diperoleh peserta yang berhasil mendapatkan beasiswa ini? Kalau untuk benefit mungkin tadi ya Teh, biaya sekolah yang insya Allah di cover. Yang keduanya mungkin nanti ketika ada pembelajaran sanad Teh ya, insya Allah nanti Teh Intan memiliki relasi masya Allah tabarakallah gitu ya. Yang terakhir itu di sanad apa Teh? Yang terakhir Sanad Qiraah sama sanad tajwid. Iya, insya Allah nanti kita juga support di sananya. Dan mungkin untuk kedepannya juga kita ada khidmat mungkin ya, insya Allah. Tapi mungkin ini masih rencana. Jadi ketika teman-teman nanti beres menghafal Quran, nanti akan khidmat di DT Peduli gitu, ikut mensyiarkan dakwah-dakwah di DT Peduli seperti itu untuk benefit lainnya kayak gitu. Dan mungkin fasilitas yang didapatkan dari sesuai yang disampaikan sama Teh Intan. Iya. Baik. Oke, nah warganet ya, jadi untuk misalkan nanti yang menerima beasiswa ini tuh jadi tidak hanya mendapatkan biaya pendidikan, tapi tadi juga sudah disebutkan sama Teh Desi. Nah Teh, untuk ini nih misalkan nih ada warginet yang sekarang tuh memang dia tuh misalkan penghafal Al-Quran ya, terus dia tuh lagi mengalami entah itu kesulitan dalam biaya atau mungkin kesulitan kayak mental atau gitu. Apa sih pesan dari Teh Desi dan juga Teh Intan untuk mereka yang sedang berjuang menghafal Al-Quran? Silakan. Teh Desi dulu. Untuk teman-teman yang sekarang sedang berjuang baik dalam hafalan Quran atau dalam hal lainnya, mungkin tetap kembali dari awal. Intan punya quotes yang tadi Intan sampaikan, terus coba untuk kembali lagi ke Allah, fafirlu ilallah, maka larilah menuju Allah, karena memang tempat kembali itu tetap sama Allah, tetap berjuang dan menjadi sosok muslimah atau muslim yang memang kuat untuk menghadapi segala rintangan gitu ya. Karena untuk saat ini bukan hanya problematika dalam hafalan Quran saja gitu ya Teh, tapi mudah-mudahan teman-teman masih tetap semangat, jangan pernah jauh-jauh dari Allah, itu aja. Dari Teh Desi mungkin? Kalau dari saya, semoga teman-teman tiada kata terlambat untuk menghafal ya, berapapun usia kita. Tapi ingat,
ketika kita sedang menghafalkan Quran, yang pertama niatnya karena Allah gitu ya. Karena tidak sedikit mungkin ketika hati sedang tergoyah ada niat lain gitu ya. Jadi ketika kita menghafal Quran, yang pertama kita niat jaga di awal, di tengah, dan di akhir gitu ya. Kita begitu banyak membaca berita ataupun hal-hal lain mungkin ya di media sosial, atau mungkin kita baca buku juga, tapi jangan lupa ada Al-Quran, itu adalah pembicaraan Allah kepada kita gitu. Di sana semua petunjuk ada gitu ya. Jadi jangan sampai ketika jauh dari Al-Quran kita lupa sama Allah gitu. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin untuk bisa terus dekat dengan Al-Quran, semuanya lagi kembali ke Al-Quran, karena itu pedoman kita gitu. Nggak bisa kita jauh dari sana gitu. Kalau kita jauh dari sana kita mau hidup Betul. Jadi semangat untuk kita yang masih tertatih-tatih membaca, tertatih-tatih untuk bermurojaah, tertatih-tatih dalam menghafal, karena sejatinya sebagai manusia gitu ya, tidak luput dari kesalahan dan kelalaian, tapi Allah akan terus menerima tobat kita. Dan semoga dengan menghafal Quran ini menjadi wasilahnya kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan pertolongannya, dan ya tadi semoga menjadi hadiah terbesar untuk kita sebagai muslim bisa bertemu Allah nanti di surga. Oke, baik. Nah, Teh Desi dan Teh Intan, kita tidak terasa sudah banyak sekali ngobrol ya. Alhamdulillah, karena emang kalau ngobrol seru terus teh wah gitu tuh juga nggak kerasa kan? Iya betul. Karena baru mulai ya teh. Bener. Padahal pas mulai aduh deg-degan, tapi itu sudah dijalani alhamdulillah ya. Nah, Teteh ada gak sih hal yang mungkin tadi belum saya bahas atau sampaikan yang ternyata itu teh penting gitu, barangkali mungkin ada yang belum tersampaikan? Boleh silakan. Untuk Warginet mungkin ya, insya Allah ketika program kebaikan ini tentu tidak bisa berjalan sendiri ya teh. Kita ingin berjamaah membangun generasi Qurani, membangun para calon ulama, calon orang-orang hebat gitu ya, tentunya yang taat sama Allah, orang yang berkeinginan mendapatkan ridho Allah gitu ya. Maka dari itu secara langsung linknya dari DT Peduli dan juga Baitul Quran Asob, kita mengajak seluruh Warginet untuk ikut terlibat dalam kebaikan ini, dalam program kebaikan ini, untuk turut berkontribusi menjadi orang tua asuh para penghafal Quran. Kayak gini teh, mungkin ketika seorang telah dewasa menikah gitu ya, harapannya mendapatkan keturunan, karena memang dalam hadis kan ada 3 amalan yang tidak akan pernah terputus sampai kita meninggal. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah sedekah, yang ketiga yaitu anak yang soleh, doa anak yang soleh. Nah, setelah menikah tersebut kita tidak tahu takdir Allah seperti apa, apakah kita diberikan keturunan ataupun tidak gitu ya. Meskipun memang secara keikhlasan insya Allah setiap orang akan ikhlas menerima takdir Allah, kan pasti itu yang terbaik. Nah, bagaimana ketika kita belum memiliki ilmu yang cukup banyak ataupun harta gitu ya, kita mengharapkan adanya doa anak-anak soleh yang bisa doanya tuh terus mengalir ke kita. Nah, salah satunya ayo kita berikhtiar menciptakan anak-anak soleh ini dengan menjadi orang tua asuh para penghafal Quran ini, karena memang setiap ayatnya, setiap huruf bahkan itu bernilai pahala gitu kan. Siapa yang tidak ingin orang tuanya mendapatkan mahkota kemuliaan di akhirat nanti ya. Semoga nanti Warginet yang berniat gitu ya lillahi ta'ala untuk menjadi orang tua asuh, semoga Allah mudahkan, dan mari kita bersama-sama menciptakan para penerus generasi Quran ini agar mereka mengetahui tujuan hidup gitu ya, mengetahui tujuan hidup, sehingga nanti ketika Islam berjaya Allah datangkanlah para penerus ini gitu kan. Jadi dakwahnya terus meluas, berjalan, kita pun tetap dapat memetik pahala dari kebaikan itu. Karena tidak bisa pungkiri kita mungkin ada hal-hal kecil teh, kayak misalnya ini mau sedekah buat penghafal Quran untuk makannya, ini misalkan untuk apanya gitu. Mungkin dengan nominal kita tidak bisa ukur ya keikhlasan seseorang, tapi bisa jadi itu adalah pahala yang bisa menuntun kita ke surganya Allah, betul ya? Iya, betul. Kita nggak tahu sekecil apapun pahala itu yang akan terus mengalir, memberikan cahaya di kubur kita, yang menjadikan pahala terus mengalir ketika kita udah nggak ada. Jadi hayu kita bersama-sama membangun penerus Quran ini gitu ya. Jangan patah semangat, siapapun yang mau menghafal Quran, hayu
dan siapapun yang ingin memfasilitasi para penghafal Quran ini untuk terus berjuang sampai hafal dan paham gitu ya apa yang ada di Al-Quran. Ayo bismillah kita bisa gitu ya. Semoga Allah mudahkan segala niat kita dan semoga semua yang terlibat dalam program kebaikan ini, Baitul Quran As-Soft tentunya gitu ya, Suara Garut yang memfasilitasi kita, dan tentunya para donatur juga gitu ya, semoga mendapatkan beribu kebaikan dari program kebaikan ini. Insya Allah semoga kita berdoa semoga Allah ridho dengan program ini dan ya gitu, kita pengen bareng-bareng ke surganya Allah. Semoga terkabul dan jangan lupa ketika di surga nanti kita saling sapa dan saling ya Allah itu teman saya yang dulu kerja dalam kebaikan ya Allah, dia orang yang suka sedekah gitu ya untuk para penghafal Quran. Makanya dari itu jangan pernah menyepelekan sesuatu dari hal yang kecil. Dari Teh Intan mungkin ada yang disampaikan lagi? Oke, mungkin terakhir masuk dari Teh Desi tadi ya. Di sini juga ada hadisnya bahwa penghafal Quran akan diberikan mahkota kemuliaan. Hadisnya, yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamah fayaqulu ya Rabbi fayulbasu tajal karamah summa yaqulu ya Rabbi fayulbasu hullatal karamah fayaqulu ya Rabbi ardu anhu fayardu anhu fayuqalu lahu iqra wartaqa wa tuzadu bi kulli ayatin hasanah. Yang artinya ini, Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, kemudian dia meminta ke Allah, ya Allah berikan dia perhiasan, maka Allah akan berikan tajal karomah, mahkota kemuliaan. Al-Quran juga minta lagi ke Allah, ya Allah berikan lagi dia, tambahkan lagi, Allah berikan pakaian kemuliaan, Masya Allah. Dan Allah, dia minta lagi, ya Allah ridhai dia, maka Allah pun meridhainya. Sebegitu double-nya nanti hadiah yang Allah berikan untuk para penghafal Quran. Seperti itu Teh kurang lebihnya. Masya Allah, baik Argine. Tadi sih Teh Intan untuk terakhir nih. Aduh senat Teh terakhir saya. Tidak apa-apa ya. Gak apa-apa Teh Intan dan juga Teh Desi ada gak sih apa ya maksudnya tuh seperti kalau ini kan ada kayak kalimat favorit nih atau ini karena kita sedang membicarakan menghafal Al-Quran dan tentang Al-Quran, ada gak sih ayat favorit atau yang maknanya tuh benar-benar Teteh sukai gitu ya. Kalau Intan, wa ufawwidu amri ilallah, dan aku serahkan semua urusanku pada Allah gitu. Jadi di saat Intan benar-benar ngerasa capek, Intan balik lagi serahin aja semuanya ke Allah, biar Allah atur semuanya serapih mungkin gitu. Kita hanya bisa menjadi penggeraknya aja gitu ya, bergeraknya aja maksudnya. Kemudian yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja gitu, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih jalan keluar. Jadi solusi terbaik benar-benar dari Allah. Itu sih Teh untuk ayat favorit. Betul. Dari Teh Desi mungkin? Kalau saya belum ya kalau dari ayat, tapi lebih ke mahfudut mungkin ya, kata-kata mutiara. Saya kayaknya ini udah nggak aneh banget ya dari teman-teman, mungkin kayak menjada wajada gitu kan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya. Ya karena kalau kita nggak sungguh-sungguh ya betul kita tidak akan mendapatkannya. Kayak misalkan kita ingin sungguh-sungguh sedekah tapi nggak sedekah gitu ya, kita nggak bakal dapat keutamaannya. Kita pengen menghafal Quran, kalau nggak sungguh-sungguh ya nggak bakal hafal kan Teh. Jadi setiap hal yang kita mulai maka harus kita jalani, dan pastinya sesuai yang dari AA sampaikan juga dari Agim, yang 3M, mulai dari diri sendiri, dari yang terkecil, dan mulai dari sekarang, karena memang kita nggak bisa pungkiri gitu ya, hal-hal kecil ini akan terus menjadi membesar ketika kita jalani gitu. Dan tentunya fatawakal Allah juga sih Teh, kayak kita mungkin sudah bersungguh-sungguh tapi ketika Allah memberikan takdirnya berbeda, ya udah kita tawakal aja sama Allah gitu. Baik ya Warginet ya, karena emang kalau tidak salah, maaf kalau salah, saya juga pernah dengar ini ceramah, karena katanya tuh apapun masalahnya sebetulnya kalau kita tahu maknanya sebetulnya tuh di dalam Al-Quran itu semuanya ada ya, ada solusinya gitu ya. Mungkin aku juga sama seperti Intan tadi, cuman kalau aku itu ingatnya selalu setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan, jadi kalau aku misal lagi capek banget, lagi sulit nih, kok gini banget ya, aku terus ini lagi sulit gak apa-apa, besok juga udah selesai, udah bisa dijalani mudah gitu. Baik Argine, alhamdulillah kita sudah ngobrol banyak bersama Teh Desi dan juga Teh Intan. Semoga ada dan juga banyak hal positif yang dapat diambil sama Warginet. Jangan lupa loh tadi ya, biar gak ketinggalan informasi, di follow Instagramnya ya Teh, @DTPeduli Garut. @DTPeduli_Garut. Oke ya, untuk biar gak ketinggalan informasi gitu.
Teh Desi, Teh Intan, sekali lagi terima kasih sudah datang di podcast Suara Garut, sudah sharing banyak ilmu di sini tentang sudah membagikan juga informasi yang alhamdulillah insya Allah sangat penting, apalagi mungkin buat yang warganet yang emang lagi cari-cari nih gitu. Semoga kita bisa berjumpa lagi dan berbincang lagi dalam kesempatan kali. Terima kasih Teh Risma. Semangat terus, Terima kasih ya, sehat-sehat, juga bahagia selalu. Amin, amin. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Amin. Semoga setiap langkah kita ada pada ridhoannya. Amin. 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 Baik, buat warganet juga terima kasih ya sudah menonton episode hari ini perbincangan saya dengan Teh Desi dan juga Teh Intan. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Suara Garut karena warganet bisa nonton perbincangan kami hari ini. Tayangan ulangnya itu bakal ada di YouTube Suara Garut. Juga warganet jangan lupa juga follow sosial media Suara Garut di @suaragarut.id. Nah, buat warganet juga nih yang mungkin punya berita terbaru terupdate ataupun menemukan kejadian di sekitar warganet bisa hubungi kami di nomor hotline kami 0811220335. Nanti akan di follow up atau diberitakan di media kami dan di follow up sama tim redaksi kami. Baik, mungkin sekian untuk episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Suara Garut, suara Anda kami beritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.